pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga dalam malam ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini di Misteri Kejawen kita akan berbincang-bincang dengan Bang Mat. Nah, untuk teman-teman di sini, apa yang akan disampaikan Bang Mat? Pasti kalian penasaran kan? Nah, tetap ikuti kita, tetap tonton video kita dari awal sampai akhir, jangan di-skip teman-teman. Karena apa? Ada banyak hal mistis yang akan disampaikan oleh Bang Mat sendiri, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita masuk ke video, alangkah lebih baiknya tekan like, komen, dan subscribe agar channel kita berkembang, teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih untuk subscriber kita yang menemani kita dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua tetap kita ingatkan jangan bosan-bosan menonton video-video dari kita. Tentunya video kita masih membahas hal-hal yang mistis dan mistis. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Nah, pada kesempatan malam hari ini, Bang Roman. Nah, ini kita tiba-tiba ngeblur, teman-teman, kamera kita. Nah, oke. Soalnya gini, teman-teman, ini wilayahnya ini bukan sembarangan, teman-teman. Kita berada di wilayah Barongan. Ya, ini di sini ada Barongan itu kalau istilah Jawanya itu dapuran pring, teman-teman. Nah, dapuran pring. Jadi di sini, teman-teman, begitu seram sekali. Nah, ini Bang Romat akan menyampaikan berdasarkan pengalaman dia mengenai mistis, teman-teman. Nah, dan di sini lanjut ke Bang Romat biar langsung tanpa ada penasaran dari kalian, maka dari itu teman-teman di sini simak terus apa yang disampaikan oleh Bang Romat dari awal hingga akhir. Nah, assalamualaikum Bang Romat. Waalaikumsalam, Mas Brenda. Nah, mungkin keadaan malam hari ini begitu mencekam ya, Bang Romat? Kelihatannya seperti itu. Nah, dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam membuat konten. Mungkin langsung saja Bang Romat bisa ceritakan berdasarkan pengalaman Anda pribadi mengenai misteri yang jenengan alami. Kira-kira nanti mau bercerita tentang apa, Bang, untuk malam ini, Bang? Saya akan bercerita tentang satu pengalaman saya bersama yang namanya Mbah Min, tapi sekarang beliau sudah almarhumah, sudah meninggal. Itu Mbah Min itu beliau tinggal di puncak Gunung Klothok. Oh, gitu. Iya. Sebelum mulai, mohon maaf, Bang, tolong beri salam dulu pada pemirsa yang ada di rumah seperti biasa, Bang. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Misteri Kejawen. Pada malam hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya bersama almarhumah Mbah Min. Beliau adalah seseorang tua yang tinggal di puncak Gunung Klothok, tepatnya di puncak Watu Bengkah. Nah, pengalaman itu terjadi 1 tahun yang lalu. Itu sekitar jam 4 sore saya naik ke puncak dan bertemu Mbah Min. Hampir 1 minggu itu 3 kali saya naik ke puncak ke tempat tinggalnya Mbah Min. Nah, saking seringnya saya ke tempatnya Mbah Min itu, kemudian Mbah Min itu bertanya kepada saya. Beliau bertanya, kok sering naik ke puncak ini, mau cari apa atau ingin bertemu siapa? Saat itu memang saya juga menjawab, saya hanya ingin refreshing lah, menenangkan pikiran. Terus akhirnya pada suatu ketika itu Mbah Min mengajak saya itu ke suatu sumber atau mata air yang namanya itu
Sumber Banteng. Di situ memang tempatnya agak sedikit seram lah. Iya, Sumber Banteng itu. Terus saya diajak duduk di bawah pohon beringin. Di bawah pohon beringin itu ada batu yang sangat besar dan saya duduk berdua bersama Mbah Min itu di atas batu itu. Kemudian Mbah Min berkata, kalau kamu ingin tahu sesuatu atau mungkin dunia lain lah di sekitar Sumber Banteng itu, Mbah Min berkata mau sedikit membuka mungkin mata batin saya gitu. Dan akhirnya saya mau. Terus ada, tidak tahu itu si Mbah Min itu ada sedikit ritual, entah apa yang beliau lakukan saya nggak begitu mendengar. Mbah Min itu seperti membaca doa-doa, tapi doanya itu dengan bahasa Jawa. Dan saya akhirnya disuruh seperti apa ya, duduk di atas batu dan saya disuruh menenangkan pikiran, saya suruh memejamkan mata. Beberapa saat setelah memejamkan mata itu, hawa di sekitar situ sudah mulai berbeda. Yang tadinya itu agak panas, saat itu mulai semerbak dingin. Angin pun mulai sepoi-sepoi bertiup. Dan saat itu saya di antara sadar nggak sadar, tapi saya yakin saat itu memang saya sadar. Tiba-tiba saya itu seperti nggak di tempat hutan itu lagi. Tiba-tiba saya itu seperti di tengah perkotaan. Tapi anehnya, saat itu kota itu terlihat sangat sepi. Sangat sepi sekali. Kota mati. Iya, seperti kota mati. Terus apa? Kalau boleh tahu, itu terjadi pada jam berapa? Maksudnya sore hari kah, pagi hari atau malam hari? Saat itu sore hari, hampir adzan maghrib, Mas. Oh, gitu. Iya. Dan suasananya di perkotaan itu, maksudnya seperti sore hari seperti itu juga ya? Atau siang? Siang? Seperti siang hari. Malah siang ya, Mas? Iya. Padahal itu mau maghrib gitu. Iya. Oh, itu menarik juga ya? Ya, di situ kotanya itu seperti kota mati, Mas. Tapi anehnya seperti kayak tanaman, terus bunga. Di situ ada taman-taman itu sangat indah sekali. Bahkan seumur hidup saya baru sekali itu saya melihat pemandangan yang seindah itu. Nah, di situ saya penasaran. Terus akhirnya saya itu berdiri dan berjalan itu agak jauh, lumayan jauh. Akhirnya di sana saya baru melihat itu, entah itu manusia atau mungkin bangsa jin atau makhluk halus lainnya itu, tapi di sana sangat banyak. Anehnya kebanyakan itu di sana itu semua kayak perempuan, hampir nggak ada yang laki-laki. Terus saya terus berjalan mengitari seperti perkotaan itu, dan di situ banyak sosok yang berlalu lalang lah ke sana kemari. Ada yang menggendong sayuran seperti itu. Dari pakaiannya? Dari pakaiannya itu seperti itu loh, Mas, kayak orang-orang tua kuno lah, pakai seperti kebaya. Ya, dari ya. Terus di situ saya bingung juga bercampur dengan rasa takut, soal itu pengalaman pertama lah. Mohon maaf, Bang, itu pada saat di kota kecil jenengan tahu tahu orang berlalu lalang semua wanita itu, ada nggak yang mungkin abang apa? Ada. Di situ
ada salah satu perempuan. Saat itu kelihatannya itu dia usianya sudah di atas, kalau manusia ya itu seperti sudah usianya sekitar 40 tahun ke atas. Perempuan itu. Iya, perempuan. Saya itu menyapa beliau, tapi beliau sama sekali tidak menjawab dan tidak berbicara apapun. Nah, akhirnya di situ saya jadi kayak bingung. Bingung saya itu, ini kota manusia apa kota hantu? Nah, saya seperti itu. Mas itu yang gaulalan itu cuma nggak bicara gitu. Nggak ada yang bicara, Mas. Cuma iya saling bersimpangan gitu loh. Biasa ramai sekali seperti kayak di pasar. Saat saya kebingungan itu tiba-tiba seperti ada batu itu bentuknya kotak berwarna hitam itu jatuh dari atas. Nah, anehnya lagi, orang yang berlalu lalang itu tertimpa batu itu seperti nggak kena, Mas. Jadi seperti cuma bayang-bayang seperti itu. Perjalanan itu cukup lumayan lama. Terus akhirnya saya tetap berputar-putar dan saya berusaha di situ saya punya keinginan atau punya pikiran saya itu mau pulang, mau menyudahilah kalau itu perjalanan ke lain alam atau ke dimensi lain, saya kurang paham, saya ingin pulang dan saya bingung. Saat itu saya mau mencari, iya, saya mencari di mana saat saya duduk pertama kali bersama Mbah Min. Tapi saat itu saya berputar-putar di situ tidak menemukan tempat itu. Akhirnya saya duduk, terus saya berdiri lagi, saya jalan. Akhirnya lama-lama itu ya semakin agak gelap dan saat itu saya menemukan tempat saya yang saat saya duduk di atas batu bersama almarhumah Mbah Min itu. Tapi anehnya di situ Mbah Min itu tidak ada. Dan akhirnya saya duduk di atas batu itu, terus tiba-tiba saya seperti sadar. Saat saya sadar itu ternyata kota-kota itu tiba-tiba menghilang, lenyap begitu saja dan saya kembali di tengah hutan. Tapi Mbah Min itu nggak ada. Saya cari-cari Mbah Min, saya teriak memanggil Mbah Min itu beliau tidak menjawab. Saya bingung kemana Mbah Min. Akhirnya saya mencari Mbah Min dan saya bertemu Mbah Min itu di cekungan air di mata air sumber itu loh, Mas. Kan ada seperti gedung, iya, seperti ada gedungnya. Dan Mbah Min saat itu beliau sedang mandi. Saya menghampiri beliau, kemudian beliau bertanya. Saya ditanya, bagaimana kamu tadi melihat apa dan ada apa saja di situ. Terus akhirnya saya bercerita sama Mbah Min. Terus ya, saya ngobrol-ngobrol. Selesai ngobrol sama Mbah Min, saya pamitan mau pulang. Terus beberapa hari kemudian saya naik lagi dan saya bertemu Mbah Min itu lagi. Nah, anehnya yang bertemu Mbah Min yang kedua itu, saat itu Mbah Min nggak bisa berjalan. Jadi beliau sudah tua, tempatnya di puncak Gunung Klothok, beliau tidak bisa berjalan. Saya merasa kasihan ya. Kemudian saya duduk berdua lagi bersama Mbah Min. Terus Mbah Min ngobrol. Saya ditunjukkan lagi di satu tempat, itu namanya Watu Bengkah kalau orang sekitar Gunung Klothok menyebutnya itu. Jadi itu di situ ada batu yang sangat besar dan batu itu terbelah jadi dua itu loh, Mas. Itu namanya Watu Bengkah. Iya. Nah, di tengah-tengah batu itu ada jalan setapak yang sering
dilewati para pendaki gunung, dilewati anak-anak pecinta alam. Dan saya penasaran, saya ingin tahu cerita Watu Bengkah itu. Kemudian Mbah Min menyuruh saya duduk lagi. Dalam sadar nggak sadar, ternyata Watu Bengkah itu seperti ada gapura gitu loh. Itu tempat apa? Sepertinya kayak bisa kayak gitu. iya kayak gerbang gitu loh, Mas. Saya masuk ke situ, dan di situ tiba-tiba banyak sosok itu yang wujudnya nggak ada yang bagus lah, semua sangat mengerikan di situ. Lain halnya dengan yang kota mati tadi. Iya, lain itu tempatnya nggak sama. Mungkin Maksudnya sosok wujudannya itu kan yang kota mati itu seperti manusia, iya, itu ya. iya, Dalam arti ya wajahnya itu seperti manusia semua. Tetapi yang kedua itu di Watu Bengkah itu ya kan, jenengan menemukan sosok yang sangat mengerikan gitu ya. iya. Nah, di waktu yang di Watu Bengkah itu posisinya masih pagi, sekitar jam 9 pagi kalau nggak salah saat itu. Nah, di situ saya jalan-jalan, tapi saya takut, terus akhirnya saya istighfar terus, dan saya mencari gerbang itu lagi, saya menemukan, dan akhirnya saya keluar dari situ. Nah, tapi saat itu Mbah Min nggak ada lagi. Terus saya mencari Mbah Min, akhirnya ke gubuk tempat tinggalnya Mbah Min, ternyata Mbah Min sudah di gubuk itu. Itu lokasinya gubuknya sama yang Watu Bengkah itu jauh. Kira-kira sekitar 200 atau 300 meteran, nggak begitu jauh. Iya. Setelah itu saya ngobrol sama Mbah Min kurang lebih pukul 10:30 siang. Saya pamitan sama Mbah Min, saya mau pulang. Saya berjalan menuju arah ke tempat rumah saya. Itu posisi sudah menjelang maghrib, posisi udah lumayan gelap lah. Nah, itu di salah satu sumber, itu namanya Sumber Lo, saya bertemu 2 orang laki-laki, tapi katanya beliau berdua itu berasal dari Bali. Beliau bertanya, saya ditanya, tahu nggak yang tempat yang namanya Guo Siro Bali? Terus mereka berdua itu menyuruh saya tahu, dan akhirnya mereka menyuruh saya untuk mengantarkan ke tempat Gua Siro Bali itu. Mohon maaf, ini orang Bang. Itu orang, Mas, asli itu orang Bali. Dan mereka itu membawa tas, masing-masing membawa tas, itu 1 tas. Saat saya antar itu ya tasnya nggak begitu ada isinya kelihatannya, tapi nggak penuh gitu loh. Akhirnya kita bertiga, saya menunjukkan jalan dan sampailah di Gua Siro Bali. Setelah di Gua Siro Bali itu saya disuruh menunggu di luar, dan mereka berdua itu masuk ke dalam gua itu, Mas. Bang Komat tahu nggak itu tujuan orang ke Gua Siro Bali itu apa, tahu nggak? Saya nggak tahu. Intinya saya disuruh mengantar menunjukkan Gua Siro Bali itu. Setelah sampai di gua itu, saya disuruh menunggu di luar gua. Saya sendirian, mereka berdua masuk. Selang beberapa jam kemudian itu orang 2 itu keluar. Dan anehnya, yang saat berangkat itu membawa tas, itu tasnya kosong, nggak ada isinya. Ya ada isinya, mungkin cuma sedikit. Tapi setelah keluar dari gua itu, tasnya itu penuh gitu loh. Terus akhirnya saya saat itu dikasih uang, kalau nggak salah 700.000 saat itu. Saya tanya, ini uang apa? Katanya ya jasa saya
mengantar mereka berdua ke gua itu. Akhirnya kita bertiga jalan turun ke arah pulang. Di perjalanan itu saya bertanya kepada dua laki-laki itu, saya tanya cari apa tadi ke gua itu. Terus akhirnya mereka bercerita katanya itu dia mencari kayak apa pesugihan gitu loh Mas. Iya. Nah saat itu saya juga bertanya loh, saya takut saya kan saya dikasih uang ya, takut saya itu tadi uang dari situ terus saya jadi korban atau jadi tumbal. Yang saya takutkan seperti itu. Tapi mereka berdua itu menjawab itu enggak, mereka berani nyamin enggak akan ada kejadian seperti itu. Terus saya bertanya-tanya, ya kata mereka itu yang bisa cari di situ kalau orang sekitar tempat saya itu katanya nggak bisa. Kalau seperti itu. Terus akhirnya ya sambil jalan ngobrol terus sampailah di Gua Selomangkleng. Itu kira-kira pukul 9 malam. Akhirnya saya istirahat di Gua Selomangkleng sama beliau-beliau berdua itu. Di situ kami ngobrol. Ternyata mereka itu berasal dari Bali. Kalau nggak salah dari Ubud atau mana, saya lupa. Ubud itu kotanya gitu. Nggak tahu. Dan saya belum pernah ke Bali Mas, katanya itu Ubud gitu loh. Terus akhirnya ngobrol. Ya itu tadi. Setelah kami ngobrol, mereka berpamitan pulang. Oke teman-teman, dari Misteri Kejawen, nah itulah yang disampaikan oleh Bang Rohmat mengenai pengalaman beliau yang bertemu dengan Mbah Min, almarhum Mbah Min, dengan banyak misteri yang Bang Mat hari ini sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi ya, yaitu pengalaman nyata yang beliau alami. Nah mungkin ada tambahan lagi. Ya semoga dari cerita Bang Mat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan cerita dari Misteri Kejawen. Nah di sini tetap ikuti terus perjalanan kita, perjalanan yang membawa cerita-cerita mistis, tentunya masih dunia mistis dan dunia misteri. Jadi seperti itu. Nah, tetap like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar notifikasi di beranda kalian muncul saat kita membuat video teman-teman. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.